sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga adalah Ibu Dewita sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach, kemudian Ibu Merla Vita sebagai observer. Maka pada kesempatan kali ini kita berikan waktu kepada Ibu Merla sebagai coach untuk memandu kami, saya Bu Dewi dan saya melakukan kegiatan coaching. Silakan. Oke. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mister dan Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Dewi dan Mister Bus, Ibu Dewi mau berdiskusi untuk membicarakan mungkin ada sedikit permasalahan atau yang akan diselesaikan mengenai persoalan-persoalan di dalam kelas dengan Mister Bus. Betul? Iya. Betul sekali Bu Merla. Baiklah, Bapak Ibu. Sekarang kita akan dengarkan Mister Bus dan Ibu Dewita untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh oleh Mister Bus. Silakan kepada Mister Bus dan Ibu Dewita untuk melaksanakan diskusi waktu seluas-luasnya. Ya, terima kasih Bu Merla. Assalamualaikum Mister Bus. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah sehat. Bagaimana pula kabarnya dengan Ibu Dewi? Alhamdulillah saat ini saya sudah mulai baikan Mister Bus. Oh iya, barusan Bu Rama petugas pustaka mengatakan bahwa Mister Bus mencari saya ya. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Mister? Betul sekali Bu Dewi, saya memang mencari Ibu sejak tadi pagi. Maaf, apakah saya tidak mengganggu kegiatan Ibu saat ini? Oh tidak Mister, jam segini biasanya tidak seberapa siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Ya silakan Pak Bos ceritanya. Jadi begini Bu Dewi, saya bingung sekali. Mungkin dengan berdiskusi dengan Bu Dewi, ada solusi yang saya dapatkan dari bincang-bincang kita nanti. Apakah Bu Dewi berkenan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya? Baiklah Mister. Jadi menurut Mister, apa yang Mister harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Dari bincang-bincang ini, saya ingin mendapat ide, solusi, ataupun saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas saya, Bu Dewi. Oke, Mister Bus. Mister ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Mister hadapi. Kelihatannya serius sekali, Mister. Memang ada masalah apa ya? Kalau boleh saya tahu, silakan Mister ceritakan apa masalahnya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Betul, Bu Dewi. Saya mau bercerita. Akhir-akhir ini saya perhatikan pembelajaran di kelas saya kurang semangat, Bu Dewi. Saya perhatikan sebagian besar dari mereka kurang mau untuk berpartisipasi aktif ketika saya minta mereka untuk praktik percakapan, membaca, dan mengeluarkan pendapat ketika pembelajaran ekspresi. Ketika diminta, padahal bahasa Inggris itu di kelas bahasa ya Bu, bahasa dan bahasa tanpa dipraktekkan mungkin tidak bisa Bu, apalagi ini bahasa Inggris. Oh, begitu. Jadi Mister merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Baik itu dalam bentuk percakapan ke depan, membaca buku, kemudian mengeluarkan pendapat ketika ada pembelajaran ekspresi. Iya, betul sekali Bu Dewi. Oh iya Mister, tadi kan Mister mengatakan bahwa murid-murid belum bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Menurut Mister, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya? Ya, menurut saya mereka dapat berperan aktif di setiap sesi kegiatan pembelajaran, seperti mau ketika diminta berdialog di depan kelas, mereka mau. Ketika membaca,
dalam kegiatan reading dan mereka mampu memberi pendapat ketika diminta, Bu Dewi. Oke, ngomong-ngomong, apa ya yang sudah Mister lakukan agar murid-murid bisa aktif dalam pembelajaran? Sebenarnya, saya sudah memasukkan metode pembelajaran yang bervariasi dalam setiap modul ajar yang menjadikan anak agar mereka aktif bersama, Bu Dewi. Jadi Mister Bos sudah memasukkan metode pembelajaran berdiferensiasi ke dalam modul ajar ya. Itu kan sudah bagus tuh Mister. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun keaktifan siswa belum nampak sepenuhnya muncul. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana ya kira-kira posisi Mister Bos sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Jika direntang dari 1 sampai 10, untuk saat ini posisi saya kira-kira di skala 6, Bu. Oh, begitu. Jadi yang Mister Bos inginkan posisi berapa sekarang? Ya, setidaknya tentu saya ingin berada di posisi 9 paling tidak, Bu. Menurut Mister Bos, hal apa saja yang membuat murid-murid Mister Bos kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bersama Mister? Kalau saya ingat kembali, barangkali yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, sepertinya pembelajaran saya sedikit membosankan, Bu Dewi. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Kalau dipikir, iya juga ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Mister Bos aktif dalam kegiatan pembelajarannya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tentu saja tidak membosankan ya Bu Dewi. Wah, itu sudah merupakan pendapat yang bagus, Mister. Saya sependapat dengan Mister. Lalu, menurut pendapat Mister Bos, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu aktif, asik, dan tidak bosan dalam pembelajaran, Mister? Saya rasa tentu pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian barangkali dengan adanya ice breaking ataupun games, anak-anak lebih menarik dalam mengikuti pembelajaran. Iya, lalu Mister mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, seperti diminta untuk berdiri ke depan berdialog berdua, kemudian ketika diminta membaca ketika pembelajaran reading, kemudian ketika berdialog mengeluarkan pendapat ketika pembelajaran expressing, seperti apa Mister? Mungkin tugasnya terlalu banyak kali ya Bu Dewi. Anak-anak diminta berdialog ke depan, tapi dialognya panjang-panjang dan barangkali saya tidak mencontohkan mereka berdialog sehingga mereka tidak bisa dan mereka keberatan untuk tampil di depan Bu Dewi. Kemudian barangkali saya tidak memberikan contoh yang bervariasi dan mengasyikkan sehingga mereka merasa bosan dengan yang itu-itu saja. Iya, kalau boleh saya tahu, Mister menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Untuk saat ini, saya hanya berpedoman kepada buku-buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu Dewi. Adakah sumber belajar selain buku teks yang ada di perpustakaan atau mungkin ada di sekolah menggunakan proyektor atau mungkin bisa menggunakan video? Sepertinya banyak ya Bu Dewi. Ada sumber belajar seperti video di YouTube, artikel-artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet.
Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu Dewi saat ini, seperti TikTok yang digandrungi oleh anak-anak remaja, atau juga seperti Reels di Instagram. Ya, jadi sekarang apa rencana Mister untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang tentunya mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Jika saya minta anak untuk tampil berdialog di depan umum, barangkali saya akan lihatkan dulu contohnya seperti apa dari YouTube atau video-video lainnya. Kemudian bentuk tugasnya mungkin juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa. Tapi memang mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalkan digunakan dalam bentuk role play, kemudian dalam bentuk lagu, puisi, atau pantun, atau juga bisa juga dengan membuat storyboard digital. Barangkali seperti itu Bu Dewi. Wah, bagus sekali rencana Mister. Mudah-mudahan apa yang Mister rencanakan itu berhasil ya untuk pembelajaran ke depannya. Saya berharap juga seperti itu Bu Dewi. Semoga ini berhasil untuk ke depannya. Kemudian kira-kira apa komitmen Mister terhadap rencana yang telah Mister susun ini? Jika ditanyakan komitmen, barangkali saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan semua pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Mister. Saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Mister harapkan. Silakan Mister cobakan dulu, implementasikan di pembelajaran Mister ke depannya. Semoga dengan pelaksanaan ini, ya apa yang telah Mister rencanakan terlaksana dengan baik hendaknya, Mister. Terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya untuk bersedia sharing dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan akhirnya saya bisa menemukan ide, jalan keluar, solusi terhadap masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kehadiran kita oleh murid-murid kita. Kita mampu menciptakan suasana kelas yang mengasihkan tentunya dengan murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Dewi. Ya, sama-sama, Mister. Oh ya, Mister, ya, sebentar lagi saya masuk ke kelas. Mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita. Mudah-mudahan Mister bisa mengimplementasikan rencana Mister dan masalah yang Mister hadapi bisa Mister selesaikan. Nanti kalau seandainya Mister ada masalah lagi, ya silakan hubungi saja saya. Kita berdiskusi kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, saya izin ya, Mister. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, keren sekali Bu Dewita dan Mr. Bus yang sudah tadi berdiskusi, berbincang-bincang untuk menyelesaikan persoalan yang Mr. Bus hadapi selama pembelajaran di dalam kelas. Keren. Tadi Mr. Bus menyampaikan permasalahan di dalam kelas, yaitu peserta didiknya, siswanya kurang antusias ya sama pembelajaran, kurang aktif, agak takut mungkin menyampaikan pendapat, dan mereka dalam berdialog juga agak sungkan-sungkan karena persoalannya ada beberapa, apakah sumber belajarnya belum bervariasi tadi sudah disampaikan penyebabnya, dan ada juga disampaikan tadi mungkin karena belum dicontohkan seperti itu. Alhamdulillah melalui percakapan tadi sudah ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Mister, yaitu
akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan ya, sehingga siswa termotivasi dalam pembelajaran. Berikutnya, tidak memberikan tugas yang terlalu banyak kepada siswa nanti selama PBM, serta memberikan contoh dulu sebelum peserta didik itu untuk menampilkan atau berdialog di depan kelas. Itu keren sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah solusi dicari tadi oleh Mister selama percakapan betul-betul bisa diterapkan dan peserta didik kita melaksanakan pembelajaran betul-betul sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka kembali bersemangat, mereka kembali antusias, dan mereka merindukan kita untuk belajar bersama kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekali lagi kesimpulannya luar biasa, keren. Mudah-mudahan berhasil seperti apa yang kita harapkan. Baiklah, berikutnya kembalikan kepada Mr. Bus.